Saya gembira karena memang 7 Juli sesungguhnya adalah hari yang sangat saya nantikan tiap tahun, menjadi momen kebahagiaan dan pemersatu ikatan cinta kasih kami sekeluarga. Di mana 22 tahun yang lalu, saya dan suami saya, Bapak Ferdi Sambo, sebagai pelindung dan kepala rumah tangga, mengingat akan janji pernikahan yang diucapkan di altar gereja di Jakarta. Namun di tanggal yang sama sore hari, 7 Juli 2022, saat kebahagiaan perayaan ulang tahun pernikahan kami masih bergemuruh dalam pikiran dan perasaan, saya mengalami sebuah kejadian yang sangat menyakitkan dan menimbulkan luka mendalam hingga saat ini. Kebahagiaan kami seperti direnggut, dicampakkan dan diinjak-injak. Saya membeku dan bahkan tak sempat memikirkan hal seburuk ini akan dapat menimpa saya dan berdampak pada keluarga. Yang lebih sulit saya terima, pelakunya adalah orang yang kami percaya, orang yang kami tempatkan sebagai bagian dari keluarga, dan bahkan kami anggap anak sama seperti anggota atau ajudan suami saya yang lainnya. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan, Yang Mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepanjangan. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami. Dalam guncangan jiwa yang berusaha saya pendam dengan segala tenaga yang tersisa, saya memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta pada hari Jumat 8 Juli 2022. Sepanjang perjalanan saya hanya menghabiskan waktu dengan beristirahat serta berusaha tetap menguatkan hati saya untuk memberanikan diri bercerita kepada orang yang paling saya percayai, yakni suami saya, Bapak Ferdi Sambo. Sebagai seorang istri, kepada siapa lagi saya harus menceritakan kepedihan ini kalau tidak pada suami, orang yang paling saya cintai dan pelindung bagi kami sekeluarga. Majelis Hakim yang mulia, sampai di rumah saguling, saya langsung menjalankan protokol kesehatan seperti yang telah kami sekeluarga lakukan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Karena saat itu kondisi kesehatan saya agak menurun, kami juga berupaya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan karena adanya anak kami berusia 1,5 tahun yang belum bisa divaksin. Saya melaksanakan tes PCR sesuai dengan aturan bagi keluarga kami. Setelah selesai tes PCR, saya makan di ruang makan lantai 2 karena sepanjang perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya tidak berhenti untuk singgah makan. Kemudian saya naik ke lantai 3 dan bertemu dengan suami saya. Dengan segala ketakutan yang masih menggelayut, saya menceritakan peristiwa pahit yang terjadi di tanggal 7 Juli 2022. Dengan semua sisa keberanian, saya sampaikan secara jujur apa yang dilakukan Yosua secara langsung hanya kepada suami saya. Saya hancur dan malu sekali saat harus menceritakan kejadian kelam tersebut. Tidak bisa dijelaskan bagaimana dinginnya suasana saat itu. Saya memandang ke suami, matanya kosong, tubuhnya bergetar,
dan tarikan nafasnya menjadi sangat berat. Kami berdua tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi ini terlalu berat bagi kami. Yang mulia, dengan semua sisa tenaga yang masih saya miliki, saya berusaha mengubur rasa malu dan harga diri yang hancur ketika memutuskan bercerita jujur kejadian yang menimpa saya, walaupun dengan resiko ketakutan dalam hati, apakah suami saya akan menerima dan mencintai saya seperti dulu lagi. Dengan perasaan masih kalut, saya berjalan ke kamar meninggalkan suami yang masih duduk di ruangan tadi. Dalam kamar saya tidak tahu harus berbuat apa, hingga saya pamit pada suami dan meninggalkan rumah saguling untuk isolasi mandiri. Yang ada dalam lubuk pikiran saya saat itu adalah mengambil jarak, namun tetap harus isolasi, menunggu hasil tes PCR untuk mencegah anak kami bertemu dan tidak kuasa menahan untuk memeluk saya saat melihat ibunya. Sampai di rumah Duren 346, masuk kamar dan menutup pintu. Kemudian saya berganti pakaian, karena pakaian yang saya kenakan saat tiba di rumah Duren 3 adalah pakaian yang sama sejak keberangkatan sejak pagi dari Magelang. Berganti pakaian ini adalah kebiasaan saya sebelum istirahat atau tidur. Yang mulia, hari itu saya lelah sekali. Tubuh, pikiran dan perasaan saya saat itu berada dalam situasi berat yang rasanya tidak pernah saya alami. Apalagi di sela istirahat, tanpa jelas apa yang terjadi, saya mendengar beberapa letusan keras di rumah tempat saya beristirahat. Dalam kondisi masih sangat lelah dan tertekan, saya menutup telinga dan kaget luar biasa sambil bertanya dalam hati, apa yang terjadi di luar sana? Tak lama berselang, dalam keadaan masih kebingungan dan cemas, suami membuka pintu dengan terburu-buru, masuk kamar, kemudian langsung mendekap kepala saya di dadanya dan menuntun saya keluar kamar sampai garasi. Dalam kondisi yang takut sekaligus bingung, saat itu saya tidak bisa melihat situasi dan kondisi di dalam rumah. Lalu saya diantarkan Dek Riki untuk kembali ke Saguling atas perintah suami saya. Yang mulia, pada tanggal 9 Juli 2022, pagi hari suami saya menjelaskan bahwa Richard telah menembak Yosua hingga meninggal dunia. Saya pun sangat kaget mendengar kabar tersebut. Suami menyampaikan sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri peristiwa tembak menembak antara Yosua dan Dek Richard yang disebabkan karena Yosua melakukan pelecehan terhadap saya. Waktu dijelaskan hal tersebut, saya marah kepada suami saya karena saya dibawa-bawa dalam peristiwa tersebut. Saya hanya bisa menangis. Hingga akhirnya saat suami saya telah ditahan di Makobrimob, setelah ia bercerita jujur